ini memberikan hasil supaya review ini memberikan hasil yang optimal dan eh, apa kita bisa menyampaikan persepsi untuk menuju UTS dan UAS, maka saya membuat soal dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibagi. Ini sudah keluarga, ketua kelas, ini sudah mengumpulkan semua. Ya, Oh, yang belum mengumpulkan hmm, bagian dari tugas ya. ya, ada kayaknya, ada beberapa yang belum kayaknya. Ada beberapa, tapi sudah mewakili Hmm, enggak dari satu sampai soal pertanyaan 1 sampai 6 ini sudah terwakili? Kan saya apa ada 3 mahasiswa untuk satu pertanyaan. Apakah sudah terwakili dari saya satu? kayaknya sudah dok ini saya langsung masukin ke PPT-nya enggak ngecek, tapi kayaknya sudah kayaknya. Sudah semua? Sudah terwakili semua ya? Hmm, sudah Urutan nomor mewakili satu. semua. Baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya minta absensinya ya. Jadi belajar akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes. Oke, mulai dari urutan nomor NIM pertama. Masih ingat siapa yang NIM pertama? 23001. Bu Yeti. Buka Anu, Zoom-nya. Bu Yeti izin dok, tadi malam habis nungguin anaknya sakit, sekarang anu tepar Bu Yeti. Oh, oke. Tapi mengerjakan tugas, berarti Iya, iya sudah mengerjakan. termasuk izin tidak mengerjakan tugas, gitu. Mengerjakan tugasnya, mengerjakan barusan Oh, oke. Baik. udah dengar. Baik, lanjutnya. Lanjutnya, Ya, saya absensi saya lanjutnya. dok, saya dok 23002 Rendra Orangnya. Gimana Oke. dok? Mana wajahnya nih? Mana Oh iya, wajahnya? siap dok, sebentar dok. Ada dok? Belum kelihatan. Sudah dok ya? Oh iya, iya. Ada. Oke Oke, oke, oke. dokter. Terima kasih dok. 23002 Raindra Sabtono Wijaya belajar akupuntur peningkatan fungsi organ di AS. Yes. Oke, lanjut. 03. Ada? Nggak ada. Ada Bu Inga. Siapa dok? Bu I, Asera ya? Asera tadi Bu izin I. katanya, tapi sudah mengumpulkan ya. 03 Oke. Boeing. Oh, Bu Baing, Bu Baing anu apa? Ada di ini sekolahnya anaknya. Izin ada ya. Oke, lanjut. Bu Asyira izin. Terus, 05. 05. Saya dok, belajar akupuntur peningkatan fungsi organ di AAS YSD Susanti 23005. Oke, lanjut. 7. Solbia 23007 belajar Ada peningkatan wajahnya ya. eh Ada yang belum salah itu. kelihatan ya dok. Iya dari Iya, ada kemarin. yang salah itu. Lah, Hmm. itu muncul. Ah, Nah, dah. itu Iya muncul. dok. Solbia Oke. 23007 belajar peningkatan fungsi organ. Yes. Oke, lanjut. Saya dok, 8. eh, ya saya dok belajar akupunktur peningkatan Siapa yang fungsi 8? organ. Dot. Tes, ya kedengaran nggak dok? Halo, tes, Ya, dengar, dengar. suaranya Ya, ada ya? sudah, Belajar, sudah, dengar, dengar. belajar akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes, Ya, ini hilang lagi suaranya. tes satu dua tiga Ulang, tiga dua dibuka. satu. Tes Oke, satu dua tiga. sudah dengar. Sudah Belajar dengar, dok. akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes, ada nggak dok? Oke, lanjut. Oke, sudah Oh, terdengar. izin Makasih. kamera lagi rusak Lanjut. ya, Dok. 23009 Ya, belajar
Belajar akupuntur peningkatan fungsi organ, yes. Bu Christine ini ya. Iya, Bu. Lanjut, lanjut. 10. Ada 10? Novi? Nggak ada. Lanjut. Bel. Borosi, Borosi, Mediana 23011, belajar akupuntur peningkatan fungsi organ di AAS, yes. Oke, lanjut. Lanjut. 12. Belajar akupuntur peningkatan fungsi organ di AS, yes. Oke, lanjut. Lanjut. Apa? 16. Belajar akupunktur peningkatan fungsi organ di AS, yes. Oke, lanjut. Belajar 17. akupuntur Elpiana Kenapa nih 0023 wajahnya? 230017. Oh, udah keluar ya, Dok ya? Enggak. Sudah dibuka? Green. Lihat. Ditutup mungkin ya, ketutup ya layarnya. Oke, enggak Iya. apa-apa deh. Ya, lanjut aja deh. Sampaikan. Ayo, Belajar sampaikan. akupuntur peningkatan fungsi organ di AAS, yes. Elpiana 017, Dok. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, Dok. 23018 Rizky. Belajar akupuntur peningkatan fungsi organ di AAS, yes. Oke, lanjut. 20. Ada. Dr. Indri nggak ada. 21. Dokter Rindi tadi izin dok, tapi sedang mengumpulkan. Oh, oke. 21 Ya. Yakoba W. Molina 23021, belajar akupuntur peningkatan fungsi organ di AS, yes. Oke, lanjut. Sailan Harahap 23022, belajar akupuntur peningkatan fungsi organ di AAS, yes. Oke, lanjut. Terakhir. 23023, belajar akupuntur peningkatan fungsi organ di AS, yes. Oke, ya. Sudah lengkap. Sudah. Ya. Baik, silakan Bu Warda, Ketua kelas untuk menyampaikan. Jadi nanti jawabannya ketika slide ditampilkan untuk jawaban yang bersangkutan yang membaca. Ya, nanti yang bersangkutan yang sudah ada namanya kan Bu Warda ya di masing-masing slide. Iya, Dok. Yang bersangkutan yang membaca, yang mempertanggungjawabkan dari jawabannya. Tapi yang izin digantikan oleh Bu Warda yang. Oke, silakan. Sekarang karena ini untuk soalnya silakan ketua yang menyampaikan. Ya. Di ya slideshow biar bisa. Gimana dok? Slideshow. Bisa di slideshow. Itu gambar gelas itu. Di bawah Ini ya, sebelah agak ke kanan. Digeser ke kanan. Kursornya itu terlalu ngiri, geser. Loh. Kurang atas. Kurang atas, ada gambar gelas kurang atas lagi. Iya, ini ketutupan ini nih loh apa? Oh, sudah. Oh, ketutupan. Iya, itu digeser ke bawah aja. Enggak Nah, ketutupan. ini. Ganggu. Atau yang paling bawah sisi kanan. Itu juga ada gambar gelas, itu bisa kurang ke bawah. Ada gambar buku, terus ada gambar gelas. Oh, kalau yang atas sebelah kiri, kurang ke kiri dikit. Nah, tepat. Nah, oke, silakan. Soal kasus Nyonya A, 60 tahun, datang ke klinik dengan mengeluh nyeri bahu kiri.
sejak 1 tahun yang lalu. Dia juga mengeluh mudah lelah. Dia bekerja sebagai ART, asisten rumah tangga. Punya penyakit DM, kontrol rutin tiap bulan. Nafsu makan baik, makan 2 kali sehari, sering ngemil tiap 2 jam. Suka makanan pedas, asin, dan berminyak. Minum kurang lebih 5 gelas per hari, air suhu ruang, rutin kopi hitam tiap pagi. Sudah menopause. Sering berpikir berlebihan terkait anak yang berada di luar negeri. Mudah marah bila kelelahan. BAB lancar 1 kali, pagi hari bentuk lonjong tidak cair. Pada perabaan terdapat nyeri dan keterbatasan gerak pada bahu atau lengan kiri pada titik SI12, SI13, SI14, LI14, dan LI15. Lidahnya sebagaimana gambar. Ya, lanjut. Pertanyaan nomor 1 dibaca. Satu aja. Nomor 1 aja. 1. Pada kasus tersebut, pelayanannya pada meridian atau organ, beri alasan yang paling sesuai. Kalau tetap tidak bisa menentukan, beri pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diperlukan. Pertanyaan tambahan ABCD dan seterusnya untuk keluhan yang mengarah ke kelainan meridian. Pertanyaan tambahan dan seterusnya untuk keluhan yang mengarah ke kelainan organ. Mengarah ke meridian apa saja, mengarah ke organ apa saja. Oke. Langsung Langsung ya, mulai Dok ya? jawaban iya. Yang nomor 1. Nah, sekarang Bu Yeti, Bu Yeti izin ya. Ya. Dibacakan oleh Wardah aja kalau gitu. Jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1, pada kasus tersebut kelainannya pada organ limpa, defisiensi G, dan liver, stagnasi G, dan kelemahan ginjal. Udah lelah, suka ngemil, makanan berminyak, melemahkan limpa. DM juga sering melibatkan defisiensi C limpa. Jadi mengarah ke defisiensi C limpa hati. Kemudian untuk keluhan sering berpikir berlebihan tentang anak menyebabkan stagnasi emosional. Mudah marah bila lelah juga kemungkinan mengarah ke stagnasi G hati. Kelemahan ginjal dari menopause. Untuk pertanyaan tambahannya, untuk keluhan organ, untuk organ limpa, apakah sering kembung? Untuk hati, apakah nyeri bahu bertambah karena marah? Dan untuk ginjal, apakah ada sering BAK saat malam hari? Apakah lutut sering ada keluhan? Kalau menurut Bu Yeti, ini kelainan pada organ limpa dan liver dan ginjal, gitu ya, kira-kira ya. Karena Bu Yeti tidak hadir, kita skip dulu. Kita jawaban untuk soal 1 berikutnya. Yang saya sudah dikirim Untuk tadi, Bu Wardah. Pak Rendra barusan kirim ya? Ya. Belum dimasukkan. Ada kesulitan untuk memasukkan punyanya Pak Rendra. Ini sedang dicoba dong. Kalau sulit atau Pak Rendra yang share. Yang Bu Boingnya ngumpulkan. Bu Boing enggak mengumpulkan. Oh, oke. Atau Karena izin saya bacakan aja boleh, Bu? Di-share biar enak. Di-share kalau sekedar baca susah nanti untuk memberikan poin-poinnya. Untuk Pak Rendra bisa men-share kan itu dalam bentuk PPT ya? Jawabannya dalam bentuk apa? Ini sudah.
Udah, Hmm. bentar. Menunggu, oke, bacakan Pak Rendra sambil menunggu Bu Wardah men-share. Bacakan Oke, jawabannya ya Pak baik Bu. Rendra. Jawaban saya, menurut saya kasus pada Nyonya A usia 60 tahun ini memang keluhan utamanya nyeri bahu ya Bu ya, sebelah kiri sejak 1 tahun yang lalu. Mungkin dalam bahasa medis bisa dibilang kronis ya Bu. Ada indikasi mudah lelah dan diabetes mellitus juga. Jadi pada kasus ini berdasarkan keluhan pasien tersebut, menurut saya kedua-duanya Bu mengalami kelainan meridian juga kelainan organ. Karena di sini mengarah pada juga pada perabaan eh, nyeri pada meridian small intestine dan large intestine atau usus besar, nyeri pada titik small intestine 12, SI 13, SI 14, LI 14 dan LI 15. Dan juga pada kelainan organ, menurut saya ini defisiensi C-limpa karena pasien sering ngemil per 2 jam, jadi dan juga mudah lelah. Lalu ada liver C stagnasi, overthinking dan mudah marah, dan berikutnya yaitu kidney yin defisiensi, monopause karena faktor usia. Jadi kelainan pada meridian dan organ menurut Pak Rendra. Sekarang kelainan pada meridian itu meridian apa? Kita ini ya, jadi gini ya, gini. Sebentar, sebelum Pak Rendra menjawab. Jadi dalam kita melakukan diagnosa sindrom, kemarin sudah ada yang presentasi, ya, sudah ada yang presentasi segala. Nah, sekarang ini kita mereview, menyamakan persepsi, menyamakan pola pikir. Gini, dalam melakukan diagnosa sindrom itu yang paling aman untuk memudahkan ya. Kalau kalian minta jembatan, nah jembatan saya itu adalah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu yang kita pelajari, jembatannya itu. Ilmunya apa? Ilmu meridian dan organ. Ilmu meridian itu apa? Ilmu meridian itu apa saja? Kita sudah belajar 12 meridian umum. Ada juga meridian istimewa. Ada ada lagi meridian istimewa itu. Nah, kita lebih ke arah fokus ke 12 meridian umum saja. Ya, fokus ke arah sana. Ada lagi yang dua meridian istimewa ya. Meridian umum dan meridian dan rem. Itu ilmunya. Jadi kita sudah mulai memfokuskan nama meridiannya apa. Kita sudah belajar perjalanan meridian. Meridian apa saja, lokasinya di mana. Jadi Suaranya hilang. kita harus bisa fokus ke organnya. Kita sudah belajar apa fungsi fisiologis dari organ jantung ya, secara Chinese medicine. Jadi kalau ada pertanyaan harus fokus ke nama organnya dan alasannya kenapa kok organ tersebut yang dipilih. Begitu ya. Jadi kita sudah mulai memfokuskan ini ya, fokus dengan ilmu. Karena dengan ilmu maka akan memudahkan kita dalam melakukan diagnosa. Seperti juga nanti di sindromnya. Kita kalau di ICD-11 itu sindromnya itu luar biasa banyak. Ada yang sindrom organ ya, contoh organ Chang limpa. Ada organ Chang limpa sindrom yang non spesifik. Itu banyak, lebih dari 10. Ada sindrom yang spesifik. Itu juga lebih dari 10 di ICD-11. Tapi karena kita ini masih belajar, saya juga masih belajar.
di mana sindrom-sindrom yang pelajari terbatas, enggak seluruhnya ada di ICD-11. Yang kita pelajari adalah yang banyak terjadi di lapangan dan ditulis di buku. Contohnya, buku Majucia. Saya sudah berikan, ya, sudah berikan e-booknya. Di buku Majucia tidak semuanya diberikan. Ya, yang ada ditulis di buku Majocia adalah yang sering-sering saja. Jadi kita belajar sindrom yang sering-sering saja yang ada di buku Majocia. Buku yang lain boleh. Kalau punya bukunya, pakai buku yang lain tidak masalah. Yang penting ada rujukannya, bukan ngarang. Ya, karena kita belajar dengan ilmu, bukan belajar dengan AI, bukan belajar dengan karangan. Kenapa kok saya sebutkan bukan belajar dengan AI? AI, kalau kita memberikan kata kunci yang tepat, akan muncul juga jawaban yang tepat. Kalau kita tidak, maka AI itu bisa ngawur. Ya, karena rujukannya dia itu banyak sekali. Baik ada yang dari betul-betul dari Chinese medicine, juga dia bisa ambil dari Western medicine, juga bisa dari apa, rujukan-rujukan yang guyonan gitu ya. Kok jangan campur aduk. Nah, kepinterannya bisa enggak kita menggali dengan AI itu juga menjadi menjadi kalau kalau kita memang bisa menggali dengan baik kata kuncinya betul, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Dan di situ saya tidak menyalahkan kalau mengambil dari AI, tidak menyalahkan. Boleh, ya. Untuk dalam proses belajar boleh. Jangan lupa minta rujukannya. Dan di sini hasil-hasil itu baik dari AI, dari Majucia, tapi saya lebih suka untuk mengambil di Majucia karena itu jelas, ya dia sudah lengkap Majucia itu. Nah, di sini kita samakan persepsi. Dengan kita menyamakan persepsi itu akan memudahkan kita untuk menuju menyamakan diagnosa dengan sesuai dengan benar ya. Benar sesuai apa yang sudah kita pelajari. Ilmu apa ya? Ilmu yang kita sudah pelajari. Ya, tentunya ilmu terbatas ya, yang kita selama ini kita belajar dengan ilmu yang terbatas. Dengan rujukan yang utama adalah di Majucia. Oke, silakan sekarang Pak Raindra tadi sudah menyampaikan. Pak Raindra, jadi Pak Raindra ini Pak Raindra bisa bisa tadi sudah menyampaikan kelainan pada meridian dari keluhan utama loh tadi ya, Pak Raindra. Keluhan utamanya apa Iya, Pak Raindra? iya, iya Bu. Keluhan utamanya apa Keluhan Pak Raindra? utamanya nyeri bahu sebelah kiri, kurang lebih sudah Ya, 1 tahun yang lalu ya Bu. ya sudah stop. Keluhan utamanya itu. Kita fokus kepada keluhan utama. Ya, kita fokus pada keluhan utama. Keluhan tambahan, tidak apa-apa, ditambahkan. Tetapi kita fokus kepada keluhan utama supaya kita bisa melakukan diagnosa terapi secara tepat. Gitu. Oke, kita sekarang fokus kepada keluhan utama, yaitu nyeri bahu kiri. Nyeri bahu kiri. Ya, dari keluhan utama ini, Pak Raindra mengarah ke arah kelainan meridian atau kelainan pekat. Dari keluhan utama mengarah ke meridian Bu. Mengarah ke meridian, bukan mengarah ke organ Ya, ya. Keluhan iya Bu. utama ya. Kita fokus pada Iya Bu. keluhan utama. Nanti untuk Iya Bu. keluhan tambahan nanti kita sekarang fokus. Oke, kalau untuk keluhan utamanya yaitu mengarah ke arah kelainan meridian. Kelainan meridian, meridian apa? Meridian apa? Kan ada dari uraiannya itu. Sebelum sampai ke uraian deh. Sebelum sampai ke uraian, Pak Rendra memikirkan dari keluhan nyeri bahu kiri itu mengarah ke meridian apa saja Pak Rendra. Kita berpikir di awal ya, sebelum kita
melanjutkan melakukan anamnesa yang disampaikan pada kasus ini, yang diuraikan di kasus ini, awal dari keluhan kita sudah harus mulai berpikir. Ya. Ini fokus ke arah mana? Nah, ini Pak Raindra mengatakan fokus ini pada kelainan meridian. Nah, sekarang pertanyaan saya, kelainan meridian apa yang bisa mengganggu bahu? Menurut saya Bu, untuk gangguan meridian ini yaitu sesuai dengan titik perabaan yang disebutkan di sana pada Belum Pak Raindra ya Bu, ya. sampaikan ini pada awal kita tidak sampai itu kan anamnesa selanjutnya. Ini kan belum ada anamnesa. Oh iya baik Bu. Hanya keluhan nyeri bahu itu yang dipikirkan Pak Raindra itu kelainan meridian. Oke, saya setuju. Saya mencoba untuk mengikuti pemaparan dari yang menjawab soal nomor 1 terutama. Oke, Pak Raindra, kelainan meridian. Sekarang meridian apa yang ada di bawah? Meridian yang di bahu Bu itu berdasarkan alurnya ya Bu, dari telunjuk hingga ke arah muka itu small intestine Bu, SI, dan juga large intestine juga dari jari kelingking ya Bu hingga ke wajah. Jadi memang melewati arah skapula, bahu, leher hingga wajah. Jadi ketika ada area nyeri daerah sana, berarti meridian SI dan LI yang sangat berpengaruh Bu di sana. 2 meridian aja yang melewati bahu. Ada ya Bu. Nih, saya tampung. Ada tambahan dari yang lain? Meridian apa saja? Elang juga melewati bahu nih Bu. LU juga Usus melewati besar bahu. sama usus Sanjau dan LU. Stop dulu. Sebentar. Pak Rendra tadi menyebut, karena ini yang menjawab Pak Rendra. Pak Rendra tadi menyebut apa lagi Pak? LU juga Bu melewati bahu, elang. Terus LU terus apa lagi? Sudah? Jadi SI, LI, LU gitu? Apa lagi? Sudah? Oke, sekarang tadi saya mendengar Bu Wardah menjawab. Ada tambahan Bu Wardah? Apa cuma 3 itu? Gallbladder sama Sanjau. Gallbladder sama cancel. Jadi ada berapa Bu Wardah? Ada berapa meridian Bu Wardah? Ada 5. 5. Ada yang lain? 4, 4 apa 5? 4. LU tidak melewati tidak. Keming, Sentong Pedu, Liv, Siapa yang jam 4 ini? Bu Yakoba? Iya, Ibu. Lambung. Lambung? Ya, yang Lambung melewati kaki saya yang kaki Bu. Bukan, Bu. Pertanyaan Oh saya, iya, kayak belajar yang di atas ya. meridian Maaf, yang Bu, maaf, melewati Dok. bahu. Meridian yang melewati bahu. Ya, bahu itu ada di daerah tangan ya, bukan di kaki. Ya, kantong pedu, stoik, sancho, 4, Bu. GB, LI, Sanjau, sama SI. LU? LU tidak, karena dia di depan bawah. Dia di bawah apa namanya, tulang selangka itu ya Bu ya. Dia agak di bawah. Dia tidak di atas, tidak di pundaknya. Yang lain? LU Atayin. LU ya Bu, Dok. LU melewati mana? Sebentar, Pak Eko, LU iya. LU melewati mana Pak Eko? Melewati bahu depan, Dok. Ya, LU masuk. Melewati bahu depan termasuk deltoid ya, deltoid bagian depan. Itu dilewati oleh meridian LU. Ya.
Ya, Oh, jadi ada lemak. deltoid ikut bahu ya, Bu? Bukan itu ikut lengan ya, Bu? Ya kan nyeri bahu termasuk termasuk di daerah deltoid itu, daerah bahu Oh, yang namanya bahu. berarti sampai pinau, pinau pun ikut hitungan bahu ya, Bu? Sampai pinau. Pinau Inal itu itu aduh namanya ina. apa ya? Mungkin dok, kalau yang lebih tepatnya mungkin LI aja ya dok, yang memang melewati bahu ya dok. Karena Enggak, posisinya memang pas di bahu hingga ke belakang bahu sedikit dan ke arah leher. LU Arah masuk. belakang. Ini kan Kalau berbicara, LU kan dia ada ini di kan depan berbicara dok, bahu, bahu Masuk tapi berarti yang di bahu. di depan. belakang Pak Rendra. Ini Kalau kan di berbicara belakang bahu kan secara SI umum. memang agak ke bawah ya di belakangnya. Jadi gini, bahu itu kan ada otot-ototnya, ya di daerah bahu, otot-otot. Lah, otot-otot itu di daerah bahu itu dilewati meridian apa saja. Itu Hmm. cara berpikirnya. Ya, 5 meridian itu tadi. 5 meridian itu tadi. Kalau Ya, BL, kalau gitu BL-nya masuk enggak ya, Bu? Soalnya kan BL-nya kan 2 cun ke samping, terus sama 3 cun ke samping kan ikutnya BL, Bu. Enggak masuk kayaknya. iya. Tapi dia bukan Itu kan belikat bukan punggung, Bu. Bahu. bukan bahu ya. Maksudnya, Ini bahu ini. maksudnya kan Yang Itu melewati leher. punggung atas kan sampai punggung atas kan BL kan 1,5 cun sama 3 cun kan itu garisnya BL. Nah, itu masuk apa enggak? Saya Kalau masih BL belum di tahu. belakang ya Bu ya, Punggung dia atas. punggung. Punggung tapi kan sampai sampai ke atas kan dia. Punggung atas. meridiannya kemana? Yakoba, oke. Kalau dia Ya, mengatakan meridian BL, saya jalan tanya meridian Ibu, BL itu kemana? Sampai ke tangan? tidak. Tapi dia Nah, uh, garisnya tuh kan sampai ke atas. Sampai yang apa? Di atasnya Po itu apa, Bu ya? Aduh, saya kok nah, lupa. itu sudah bukan bahu. Itu di luar bahu itu. Bentar, saya ambil boneka sebentar ya. Saya lihat tuh. Itu Bu BL 41 itu kan dia sudah di skapula atas. Ke belakang Itu dulu. dia hampir kena sejajar sama apa ya SI berapa SI tiga apa tiga 13 belas apa tiga belas Sama SI ya 13, 13 ya sama SI 12, 13 ya itu sama dia SI 10 Bu. sejajarnya di situ itu BL 41 itu Bu. Sama BL 12 juga sejajar kan itu Bu ya. Ya berdekatan sama SI 13 14 itu Bu itu dia ikut enggak ya. Kalau BL 41 kan di luar skapula ya, Bu, Biakoba. Betul tapi kan dia jejernya dengan 13 14 itu. Dan kalau di BL 13 14 itu kan masuk di dalam skapulanya, Bukan Bu. bukan bukan BL Nah, 13 SI, 14 SI, BL 41 SI 13 SI 14. 13 sama 14 itu kan di dalam skapulanya. Kalau di BL 41 itu di luar skapulanya, Bu. Lah ya tapi arah apa posisinya kan mendekati sama-sama mendekati bahu kan? Eh, Kalau ini kan biasanya kan tidak mengenai otot bahu. SI 3 4 SI 4 tuh apa kan. BL 41 itu tidak mengenai otot bahu, Bu. Nah, makanya kalau sem- makanya saya bertanya soalnya kan Pinau Pinau itu LI 14 kan dia masuk hitungan gitu. Makanya saya mau sejajarkan apakah itu termasuk juga apa enggak gitu tuh.
Suara saya bisa terdengar. Coba Bisa. di, Bisa Bisa dok. dok. ya, ya. Di, ditutup dulu, ditutup dulu. Saya mau menunjukkan. Susah ya. Hmm, Kurang maju kali, Dok. gini aja, gini aja. Nah ini ya. Yang namanya kelihatan ini ya, kelainan bahu itu Hilang, Dok. ya ini. Hmm. Ini kelainan bahu itu di sini. Jadi nyeri bahu, nyeri di sini. Nah, otot-otot yang mewakili otot-otot yang di bahu ini ada namanya otot apa? Levator scapula. Ya, di daerah sini. Jadi kalau dia nyeri, nyeri mengatakan nyeri di bawah ya di sini. Nah, di sini nih termasuk juga di daerah deltoid ini. Gitu, ya. Iya, di daerah deltoid ini. Jadi kalau ada nyeri di bahu, maka kita harus berpikir meridian yang melewati bahu ini. Ya, meridian yang tangan. Yang tangan. Ini ya, yang tangan. Ini ada tiga meridian yang yaitu LI, SI, ini SI, SI ke sini. Ya, dia dominasi nanti ke sini, ini sini sini. Nah, ini saya tanya dia mode spiral, spiral ke sini. Ini ya. Ya, ini masuk area bahu. Nih. Kemudian kalau SJ, SJ lebih ke tengah. Jadi ini ke tengah ini. Ya, lebih ke arah belakang ini. Nah, ini SJ. Terus nanti ke sana ke arah kepala. Nah, itu melewati bahu juga. LI, LI, LI di sini. Nih, sini. Ya, pas di tengah Ya. sini. Sini. Dia melewati terus ke bahu. Sini, ke arah kepala. Itu. Ya, meridian yang tangan. Kalau yang kaki, yaitu dari kepala ke kaki. Nah, itu adanya GB di sini. Sini ke arah samping, ke arah bahu. Lah kalau LI, apa jenis bladder, dari kepala mana? Turun ke bawah sini. Nih, bawah. Dia melewati bahu enggak? Kalau dia ke sini, kalau dia ke sini, oke. Dia melewati bahu, yaitu GB. Tapi kalau dia ke sini, ya nggak melewati bahu. Memang di daerah sini ini ada BL, ada BL. Tapi ini jalur meridiannya adalah ke bawah, bukan ke arah sini, ke arah sini. Beda dengan GB, dia ke arah sini, lateral. Ya, kemudian ke sini, ke samping sini. Itu GB. Bahkan nanti ada yang dia maju ke depan, terus ke samping lagi. Tapi kalau BL, dia terus ke bawah semua terus ini, ke bawah sini. Tidak melewati bahu. Sehingga kita katakan bahwa BL tidak melewati bahu. Gitu ya, Bu Yakoba. Iya, iya Ibu. Saya Untuk saya tadi omong seperti itu karena posisi titiknya tuh pas di ujung scapula, jadi hampir mengenai itu. Jadi saya berpikir apakah itu Kak masuk apa tidak gitu. Itu saya bertanya, Bu. ya, kalau ini masuk misalnya ya, ini perlu dijadikan pada palpasi. Dilihat di sini ada nyeri nggak di pas meridian meridian BL boleh. Berarti nyerinya merambat tidak hanya di bahu aja, tidak hanya di bahu aja, tapi juga mengarah ke arah belakang. Begitu. Boleh berpikiran seperti itu, boleh. Tidak hanya di bahu, artinya dia tidak hanya di bahu ya. Jadi kita bilangnya tidak hanya di bahu, tapi juga ke arah punggung belakang.
Karena yang mendominasi punggung belakang ini adalah BL. Boleh diperiksa. Jadi kita harus punya alasan kenapa memeriksa. Khawatirnya berambat ke arah punggung belakang. Gitu ya. Tapi kalau yang di bahu, meridian yang kaki hanya BL di sini, di sini. Kalau yang tangan semuanya ini yang tangan ya, yang tangan semuanya ini, karena dia langsung ke kepala. Sedangkan meridian yin tangan, ini yin tangan. Ada yang paling atas, karena dia melewati deltoid, kemudian dia ke tepi atas bawah sini, atas ya, di atas ini, tapi di area yin ini bisa, tapi jarang. Saya bilang ya, ini bisa, tetapi jarang. Untuk kelainan-kelainan karena trauma, salah dorong, itu ini meridian paru bisa, tapi jarang. Tapi harus dipastikan kena apa tidak. Gitu. Oke? Berarti kemungkinan untuk meridian perikardium pun tidak sama sekali ya, misalnya ada Kalau meridian ada kan di nyeri sini, sampai perjalanan. maksudnya kalau ada nyeri sampai di bawah bahu depan di bawah itu kira-kira biasa kayak gitu menyangkut sampai perikardium tidak ya begitu? Perikardium tidak sampai di sini. Perikardium kalau kita lihat perjalanannya hanya di sini. Ya. Di sini kemudian di situ, ya. ke sini ke arah jantung. Jauh banget ya Bu, ya. Ya jauh. Ya Bu. Nah, secara ilmu dikatakan jarang. Yang kena kalau bahu itu berkaitan dengan ini deltoid. Ini ada kaitannya dengan deltoid di sini. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena ada ya, kalau kita belajar fisioterapi kelainan pada bahu, terus latihan pada bahu, yang dilatih adalah otot-otot di daerah sini ya, otot levator, terus kemudian termasuk otot deltoid ini dilatih. Kalau ada keluhan di bahu, makanya saya katakan bahwa kalau ada keluhan di bahu termasuk meridian yang melewati bahu ini juga meridian yang melewati deltoid. Itu. Karena itu latihannya. Kalau di fisioterapi coba lihat ya di YouTube itu fisioterapi untuk gangguan di bahu itu termasuk melatih deltoidnya ini. Jadi ada deltoid bagian depan, ada deltoid bagian lateral, ada deltoid bagian belakang. Jadi dikuatkan latihannya dengan diantaranya latihan barbel. Nanti saya tunjukkan. Tuh. Makanya kita harus fokus. Ketika kelainan pada bahu, kita harus tahu meridian apa yang dan nantinya kita harus lakukan pemeriksaan untuk memastikan meridian 5 meridian itu terkena apa tidak. Ya, harus memastikan. Jadi dalam melakukan diagnosa itu, Wang Wen Bu Jie. Jie itu adalah pembuktian. Tidak bisa, nyeri bahu, yang kena LI sama SI. Sudah pasti, terapinya langsung LI sama SI. Tidak bisa begitu. Ya, harus dibuktikan bahwa LI dan SI saja yang kena. Sedangkan yang lainnya nggak kena. Harus dibuktikan dengan palpasi. Nah, itulah pentingnya palpasi. Oke, sampai di sini? Ya, Bisa Ibu, pahami? paham. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ya? Jadi kita sejak Izin Bu, awal. izin Bu, tanya Bu. Ya. Ini kan Bu tadi, Ibu, ini kan berarti meridian kan ya Bu ya? Betul. Meridian SI dan Ya. LI ya Bu? Belum Itu, Pak. Belum Pak. Belum. Oh ya. Saya kan ini kan belum sampai ke anamnesa. Saya kan masih awal. Oke. Masih awal Ya, nyeri baik. bahu itu, pada nyeri bahu itu
Apa yang diperiksa? Apa yang terpikir pada kita? Meridian apa? Itu dulu. Bertahap ya, bertahap. Jadi tujuannya review itu kita belajar setahap demi setahap. Jadi judul review itu sebetulnya adalah gini, mendiagnosa dengan ilmu. Itu judulnya. Kalau selama ini kita langsung semuanya digabung jadi satu, oh, terapi fisioterapi, oh, selesai. Nah, sekarang kita mulai bertahap pelan-pelan. Harapan saya, ya cara berpikir ini nanti dibawa terus sampai lulus, lulus dari AS. Dan cara cara berpikir secara bertahap ini akan memudahkan kita melakukan diagnosa karena ada ilmunya, tidak ngawur. Oke, Mbak Rendra gimana? Pertanyaan saya untuk Mbak Rendra belum selesai. Ya, baik Ini Bu. baru awal. Iya, baik Bu. Ini baru awal dulu. Yang lain ya boleh ya, agak panjang ini nanti. Jadi selain selain akupuntur pendekatan fungsi organ, ada gadar. Ya, ada gadar. Jadi berbagi waktu dengan gadar. Nah, untuk Dokter Amira yang misi gadar hari ini, karena beliaunya masih sakit, sehingga saya yang menggantikan beliau. Jadi untuk gadar, kita lanjutkan setelah setelah mata kuliah ini, atau peningkatan akupuntur fungsi organ selesai. Atau kita stop, ya kalau sudah duhur, kita stop, nanti kita diskusi lagi. Dilanjutkan gadar atau dilanjutkan akupuntur peningkatan fungsi organ. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Ya, oke. Sekarang saya lanjutkan ke tetap ke Pak Raindra. Tadi Pak Raindra sudah setuju ya? Ada kemungkinan ada 5 meridian yang melewati bahu. Dan itu tantangannya kita harus menggali meridian apa yang kena. Kenapa kok harus digali seperti itu? Ya, kalau ternyata semua meridian ini, 5 meridian ini yang mengganggu bau ini kena, ternyata semuanya itu mengalami gangguan, maka kalau kita hanya terapi satu meridian atau 2 meridian pasti nyerinya nggak hilang. Atau sudah enakan tapi kok masih kurang. Nah, berarti apa? Akupunkturisnya kurang detail cara menggali meridian yang kena di bahu. Tapi kalau akupunkturisnya detail, wah ini semua meridian kena. Nah kalau itu diambil beberapa titik di meridian, masing-masing meridian diambil 2 titik misalnya, atau 1 titik diambilin semuanya. Nah itu bisa hilang sempurna loh. Gitu ya, bisa nyaman, tidak kurang. Beda dengan kalau minum minum Mektan, minum Panadol, minum Antalgin ya. Itu hanya pembohongan karena otaknya dikasih anti nyeri. Ya nyerinya kurang, tapi sebetulnya belum nyeri, belum hilang nyerinya. Oke. Sekarang pertanyaan saya ke Pak Raindra. Pak Raindra mengatakan bahwa ini kelainan meridian. Kemungkinan ada 5 meridian. Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa kok ini, apakah mungkin bahwa nyeri ini karena kelainan pada organ? Pak Raindra. Mental lalu. Oke. Suaranya siapa ini masuk di sini? Bahannya. Tolong ada yang bisa membantu memut. Ya, sudah hilang. Ayo, Pak Rendra jawab pertanyaan saya. Izin Bu, ulangi Bu, maaf Bu. Tadi Pak Rendra mengatakan, kalau ada nyeri di bahu, kemungkinannya ada kelainan meridian. Nah, meridian apa saja? Ada 5 meridian. Jadi kita sudah bahas. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah mungkin kelainan organ yang menyebabkan nyeri bahu? Ya, kita fokus pada
keluhan utama, ya, yaitu nyeri bahu kiri. Nah, pertanyaan saya ke Pak Rendra, apakah mungkin kelainan organ itu bisa menyebabkan nyeri bahu sebelah kiri? Oke, baik Bu. Menurut saya Bu bisa Bu. Karena dari organnya misalnya sesuai dengan titik meridiannya kan tadi SI, LI ya Bu yang di sini. Berarti organ small intestine dan large intestine juga terganggu Oh, karena adanya retensi organ. makanan per 2 jam. Akhirnya lembab menyebabkan nyeri Bu di pada titik bahu. Jadi organ apa? Kalau ada kelainan organ yang menyebabkan nyeri bahu, organ apa? Organ-organ seperti limpa, small intestine dan ini Bu dan usus besar Bu, large intestine. Jadi adanya retensi makanan yang mengakibatkan lembab, Bu. Jadi efeknya nyeri pada bahu. Ini, kalau Pak Raindra mengatakan organ usus kecil bisa menyebabkan nyeri bahu. Sekarang fungsi fisiologis dari usus kecil itu apa? Menyerap, Bu, menyerap Bicara organ. nutrisi. Menyerap nutrisi makanan, Bu. Karena terlalu banyak bekerja, mungkin mengakibatkan sakit di bahu. Bentar, saya tanya fungsi fisiologis. Kan sudah belajar fungsi fisiologis akupunktur dari organ usus kecil. Apa? Kan sudah diajari itu di semester berapa? Semester 2 ya. 2 atau semester 3? Semester 2. Kita mengulang fungsi fisiologis dari organ usus kecil itu apa? Kenapa kok saya hanya masalah soal satu aja panjangnya segini. Karena ini dasar. Dasar harus tahu. Biar nggak campur aduk. Ayo apa? Pak Rendra. Menyerap nutrisi dari mana? Mana teorinya? Mana ilmunya? Semua organ tidak ada yang menyerap nutrisi. Organ itu adalah organ yang berongga. Dia hanya sebagai penyaluran aja, meneruskan. Tidak ada yang menyimpan energi. G-nya organ itu kemana? Atas, bawah, tengah, luar, dalam? Ke bawah. Semua organ G-nya ke bawah karena dia hanya sebagai penyalur. Ini menurunkan untuk ke bawah supaya dia lancar ke bawah. Itu. Ayo yang lain. Fungsi organ usus kecil apa? Kita samakan persepsi nih. Ini ada yang berbeda ini persepsinya ini. Ayo yang lain, buka lagi. Buka lagi materinya. Fisiologis organ usus kecil. Siapa yang buka materi? Ayo bacakan. Kita belajar dengan ilmu nih. Jangan dikacaukan nanti dengan antara kelainan meridian dan kelainan organ. Nah, ini sudah tampak ini ya. Pada awal gini sudah kacau ini. Antara perbedaan kelainan meridian dan perbedaan kelainan organ. Kalau kita bicara organ, maka kita bicara fungsi fisiologis dari organ tersebut. Jangan dicampurkan dengan meridian. Tidak. Ayo apa? Buka rujukan ilmunya. Jadi kita belajar dengan ilmu. Kita belajar dengan ilmu nih. Ayo, tidak ada yang jawab. Gimana, Dok? Fungsi fisiologis dari organ usus kecil itu apa? Organ usus kecil. Menerima Sudah. makanan dan minuman.
Sebentar. Limpa. Satu aja dulu. Pak Eko dulu, Pak Eko. Menerima makanan dan minuman yang telah diproses oleh limpa dan lambung dan kemudian memisahkan bagian bersih dan kotor. Fungsi usus kecil mengontrol penerimaan dan transformasi, memisahkan cairan. Itu, Dok. Nah, kalau ada gangguan pada organ usus kecil, apakah bisa menyebabkan nyeri bahu? Berarti kita Tidak, harus Dok. belajar nih. Hah? Tidak, Dok. Nah, apa? Kalau ada gangguan pada organ usus kecil, apa yang terjadi? Ya, fungsinya terganggu. Fungsi apa? Fungsi memisahkan. Kan gitu. Kalau fungsi memisahkan yang bersih dan kotor, dia terganggu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sindrom pada usus kecil. Sindromnya apa? Ayo, apa sindromnya? Pokoknya sindrom pada organ itu gampang. G-nya dia bisa turun, G-nya mandek, kemudian terjadi dingin atau terjadi panas, udah lembab, ya di situ gitu. Anunya kalau sindrom organ tidak ada kaitannya dengan bahu. Karena dia fungsinya apa? Fungsinya hanya memisahkan makanan antara yang bersih dan kotor, kemudian menyalurkan ke bawah karena G-nya ke bawah. Itu saja. Apa sindromnya? Sekalian. Oh nanti. Ya sekalian di sini aja deh. Ayo, jawab. Sindrom, itu sudah belajar tuh di diferensiasi sindrom. Apa sindrom pada organ usus kecil? Sindromnya apa yang ada? Yang sering terjadi. Ayo, Pak Eko. Agar kita itu bisa membedakan kelainan sindrom dan kelainan meridian. Oh, di sini aja loh, di nomor 1 aja sudah kacau. Panas ekses di usus kecil. Apa? Panas ekses di usus kecil. Panas ekses di usus kecil. Itu sindromnya. Panas ekses di usus kecil apakah menyebabkan nyeri bahu? Ya, Dok. Ya, beda sama sekali. Jadi bedakan antara meridian usus kecil dan organ usus kecil. Cuman satu aja itu. Ada lagi. Bu Setio, masa cuma satu sindromnya usus kecil? Jadi dia mandek jadi panas. Panas ekses. Itu. Keluhannya tidak ada. Apa gejala dan tandanya tidak ada nyeri bahu. Tidak ada sama sekali. Ya terasa panas di daerah usus kecil. Terus apa lagi? Bu Setio, masa cuma satu aja sindromnya yang sering eh, yang sering terjadi, yang paling tidak yang dilaporkan di bukunya Mas Jia. Masa cuma satu? Ada deh yang lainnya. Apa? Ayo yang lain. Mana nih suaranya? Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo. Karena ada bukunya diferensiasi sindrom semester 4. Kalau dari bukunya semester 4 itu satu itu, Dok. Cuma satu itu. Oke, ya sudah. Ya. Sudah satu aja yang ada di semester 4. Ya, ya sudah. Ya, jadi kelainan pada organ usus kecil tidak menyebabkan nyeri bahu. Itu, Pak Raindra. Sekarang kelainan pada organ usus besar. Apa fungsi dari organ usus besar? Ayo. Ya ini diskusi ini yang lebih mengena daripada kalau saya aja yang ngomong terus gini. Masuk kiri, keluar kanan. Ya. Ayo apa? Organ usus besar fungsinya apa? G-nya kemana? G-nya ke bawah. G-nya ke bawah. Semua organ itu G-nya ke bawah. Ya. Jadi kalau dia nggak bisa ke bawah, apa yang terjadi? Itu loh cara berpikirnya. Bau, Kalau dia nggak bisa ke bawah, mandek. Mandek ya, Bu. Mandek.
Ya mandek. Nah, jadi sindrom. Sindromnya apa? Sindromnya apa? Ada panas, ya, panas di usus besar. Coba ya. Apakah kalau panas di usus besar menyebabkan nyeri bahu, Pak Rendra? Tidak. Tidak, tidak Bu. Oh, Tidak dok. tidak. Tidak. Nah, pertanyaan saya tadi, mungkin nggak kelainan organ? Ya, yang jelas kelainan organ dari usus kecil tidak bisa menyebabkan nyeri bahu. Kelainan dari organ usus besar tidak bisa menyebabkan nyeri bahu. Ada nggak kelainan organ yang lain yang bisa menyebabkan nyeri bahu? Limpa. Fungsinya menyalurkan Limpa. transformasi. Mm-mm. Karena fungsinya dia transportasi dan transformasi dari guci. Jadi Terus? kalau tidak tersalurkan sehingga ada gangguan, itu tidak sampai ke bahu misalkan. Jadi fungsi transformasinya itu terganggu. Itu bisa mengganggu bahu. Mungkin Kak Dok. Ayo, saya minta yang lain. Saya minta pendapat yang lain. Sebenarnya bagaimana? Ya, izin Apakah jawab, Dok. ya Halo, tes. Tadi setuju Satya dengan, ya, setuju dengan apa Bu Setio, limpa. Kedua, organ hati mungkin karena penyebab stres, kemudian terjadi stagnasi hati. Jadi stagnasi hati menyebabkan aliran bebas C dan C, termasuk di meridian bahu itu terjadi stuck, Dok, itu. Bisa kayak gitu, Dok. sebentar. Kalau kalau tadi ya, tadi yang pertama, kalau ada gangguan pada organ limpa, jinnya di bawah terganggu. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau ada gangguan pada organ limpa, apakah hanya bahu saja yang sakit, yang terganggu? Ya, bisa Tidak, seluruh tubuh. seluruh Wah, badan bisa, Dok. seluruh badan. Ada enggak Ya. khusus saja di bahu saja? Tidak. Tidak. Ya, kalau kelainan, Dokter Satya, Oh, kalau kelainan pada organ hati, apakah khusus bau saji yang kena? enggak, Dok. Berarti hanya Jadi, Oke. meridian aja, organnya tidak ada. Oke. dan itu ingat, bahu hanya kiri saja. Oh ya, Dok. Kiri saja. Kalau kelainan pada organ limpa, apakah terus menyebabkan bahu kiri saja Enggak, Dok. yang sakit? Nah, ya, Hanya meridian aja Dok yang terganggu. Bukan. Izin menambahkan, Dok. ya gimana? Untuk keluhan utama nyeri bahu ini biasanya kalau untuk nyeri itu biasanya kan disebabkan karena stagnasi C dan darah, Dok. Nah, nanti kalau sudah kita menentukan kita sudah apa punya berpikiran stagnasi C dan darah, berarti kita tinggal mencari stagnasinya di meridian disebabkan karena hanya meridian. Kalau meridian berarti karena faktor patogen eksternal. Tapi kalau sudah mengarah ke organ berarti faktor organ gitu, Dok. Menurut saya, Dok. Nah, sebelum ke arah sana, Pak Eko, saya bertanya, kalau ada gangguan pada organ, apakah bisa menyebabkan nyeri bahu? Itu pertanyaan saya. Gangguan pada organ. Eh, Organ itu bisa stagnasi G. Stagnasi G organ kan bisa. Ya, stagnasi G, Oh iya, Dok. G dan darah pada organ kan bisa. Iya, Dok. Stagnasi G dan darah pada meridian kan bisa. Tadi kita sudah belajar, sudah setuju ya, gangguan pada meridian. Meridian itu bisa menyebabkan nyeri bahu. Kita sudah setuju. Meridiannya apa? Ada 5 meridian. Sekarang pertanyaan saya, kalau gangguan pada organ, bisa nggak menyebabkan nyeri bahu? Itu pertanyaan saya di situ. Tadi Pak Rendra bilang, ya organ usus kecil, usus besar. Nah ini sudah dijawab kan?
Organ usus kecil, usus besar tidak menyebabkan nyeri bahu karena fungsinya tidak ada kaitannya dengan bahu. Fungsi dari usus kecil, usus besar. Ya kaitannya dengan usus kecil sendiri. Buktinya apa? Sindromnya. Kalau ada gangguan pada usus kecil, maka terjadi sindrom. Sindrom yang terjadi adalah sindrom panas ekses pada usus kecil yang sering terjadi. Dan itu, sindrom itu, gejala dan tandanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan bahu. Ya, usus besar juga. Gangguan pada usus besar, gejala dan tandanya, di antaranya apa sindromnya? Sindrom apa? Panas di usus besar. Ya. Nyeri apa dingin ada enggak? Jadi panas, dingin, terus jinnya nggak bisa turun. Dan tanda dan gejalanya tidak ada kaitannya dengan bahu. Jadi terbantahkan jawaban dari Pak Raindra bahwa organ gangguan pada organ usus kecil, gangguan pada organ usus besar bisa menyebabkan nyeri bahu itu sudah terbantah. Nah, kemudian ada jawaban dari Bu Setio. Oh, gangguan pada limpa, organ limpa karena fungsinya transportasi dan transformasi dari makanan. Jadi yang memegang kunci untuk mensuplai makanan itu dari limpa, ya, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau fungsi pencernaan transformasi limpa terganggu, berarti makanan tidak bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Di mana limpa itu menguasai otot. Jadi otot-otot seluruh tubuh tidak dapat suplai makanan. Jadi lemas. Bisa nyeri bahu? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah kalau otot-ototnya tidak dapat suplai makanan, hanya bahu saja yang sakit? Yang lemes hanya bahu saja? Bagaimana dengan kaki? Bagaimana dengan tangan? Apakah nggak ikut lemes? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Ya, tadi sudah terjawab. Nggak mungkin kalau tidak dapat suplai makanan hanya bahu saja. Bahu kiri lagi. Bahu saja yang lemes. Nah, kakinya apa nggak lemes? Nggak ada suplai kalau misalnya di ini pegunungan. Makanan nggak ada suplai makanan. Ya, limpa tidak bisa mengedarkan seluruh energi itu ke seluruh tubuh. Tidak hanya di bahu saja. Bahkan dia nggak bisa jalan. Karena lemes, nggak ada suplai. Jadi kalau ditanya apakah gangguan pada organ limpa bisa menyebabkan nyeri bahu, khusus menyebabkan nyeri bahu kiri, bisa? Gimana jawabnya? Bu Setio, tersat ya? Ya dok, jadi kasus ibu ini nyeri bahu melibatkan gangguan meridian LI dan SI. Saya belum sampai ke sana. Oh, Tadi kan kelainan Ya. meridian sudah. Pertanyaan saya organ. Jadi Nggak organ ada dok karena berarti. Hah? Ya, semakin jelas. Oke. Jelas Tidak gimana? ada gangguan organ, hanya gangguan pada meridian dok. Ya, Dok. Ya, ya dok. kalau gangguan pada organ itu bisa organ limpa. Tetapi kalau gangguan pada organ limpa, nyerinya itu tidak pilih-pilih. Gitu loh Semuanya ya, jawabannya. Dok. Bisa semuanya ya, Dok. Semuanya, karena fungsinya adalah mensuplai, mentransportasi, transformasi makanan untuk disuplai ke seluruh tubuh. Nah, kalau fungsi itu terganggu, tidak dapat suplai makanan, ya bisa menyebabkan nyeri, tetapi tidak khusus nyeri bahu kiri. Itu ya seluruh Ya, tubuh, otot-otot di seluruh tubuh. Bisa nyeri, bisa. Begitu jawabannya. Oke, setuju ya? Oke dok. Bisa Setuju perbedaannya dok. ya itu, antara Dok. kelainan meridian dan kelainan organ?
Iya dok. Ya, oke. Pertanyaan Makasih nomor ya satu dok, ilmunya terjawab apa? dok. Kenapa? Kenapa? Terima kasih, lebih jelas lagi. Dok, mohon maaf sedikit sedikit tambah sedikit dok. Eh, Ya, apa? kalau keluhannya emang benar-benar dalam mohon maaf dalam diagnosa itu real sudah meridian, berarti kita hanya melancarkan stagnasi C dan Bentar, di meridian aja ya dok. saya stop Pak Eko. Pertanyaan Pak Eko itu menjawab soal nomor berapa? Enggak, Itu maksudnya saya soal tanya terakhir itu. tanya pribadi dok, tanya pribadi dok. Enggak bisa. Itu pertanyaan untuk yang terakhir, jangan dijawab sekarang. Nanti mengacaukan. Itu pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan untuk terapi, untuk fisioterapi. Ya, saya pertanyaan untuk nomor satu aja dulu. Siap dok, siap dok. Ya, biar biar nggak kacau Pak Eko. Biar nggak kacau Pak Eko. Kita bertahap Pak Eko. Oke, kalau mau kita tuntaskan itu pelan-pelan. Oke, saya ada waktu hari Sabtu ini sampai sampai malam. Besok saya yang terbatas waktunya. Oke, untuk pertanyaan satu, tolong kembalikan Bu Wardah di pertanyaan nomor satu. Apakah semuanya sudah terjawab? Pertanyaan nomor satu. Eh, Pak Raindra, karena yang nomor satu ini yang yang ada di sini Iya, hanya Pak iya Raindra. dok. Sekarang Pak Raindra baca pertanyaan nomor satu. Iya. Baca, Pak Izin Raindra. ya dok. Pertanyaan satu, pertama, pada kasus tersebut kelainan pada meridian atau organ, beri alasan yang paling sesuai. Kalau tetap tidak bisa menentukan, beri pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diperlukan. Pertanyaan tambahan A, B, C, dan seterusnya untuk keluhan yang mengarah ke kelainan meridian. Pertanyaan tambahan 1, 2, 3 angka Romawi dan seterusnya untuk keluhan yang mengarah ke kelainan organ. Mengarah ke meridian apa saja, mengarah ke organ apa saja. Nah, sekarang jawab. Ya, tadi kita sudah membahas banyak, hampir 1 jam membahas nomor satu. Sekarang jawab Pak Raindra. Pada kasus ini kelainannya itu ini masih masih ini ya masih keluhan utama ya. Pada keluhan utama Iya dok. nyeri diri ini mengarah ke arah kelainan apa? Kelainan apa? Meridian atau organ? Kelainan meridian dok. Nah, kelainan meridian, meridian apa? Meridian usus Ini kan besar dan kemungkinannya ya, masih ilmu ini, ya, ilmu masih belum. ya, ya Nah, dok. nah, Meridian usus besar dan usus kecil dok. SI dan LI dok. hanya itu. 5 tadi loh Pak Rendra. Ya, ya 5. Tapi yang dominan SI dan LI kan dok. Nah Ini kan secara belum umum Pak Rendra, secara umum dulu Pak umum Rendra. dulu Pak Oh gitu. Rendra. Oh Ini ya yang dok. nomor satu ini hanya Ya. keluhan utamanya dulu. Ya, Oke dok. Ya baik kita dok. belum sampai ke anamnesis. Sampai ke anamnesis hanya keluhan utama. Apa? Jadi kemungkinan meridiannya apa? Itu yang kita gali nanti. Kemungkinan meridian, meridian apa? Pak Eh, Rendra. LI, SI, apa tadi ya GB ya sama BL. Satu lagi SJ ya dok. Enggak, Betul? aku yang ya. BL-nya enggak, Pak. Oh, BL-nya enggak ya? LU. Oh LU ya ikut ya. Jadi kalau diurut mulai mulai depan, mulai ke depan apa? Depan sampai belakang sini apa? LU, 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 LI, terus LU, apa? LI, Terus eh, GB, belum. Yang Kak eh, tangan dulu apa? LU, LI, SI ya dok. Mm-mm. Duh, urut-urutannya LU ini, Oh sebentar dok. terus ini, LU, LI, SJ, uh-uh. Terus GB ya dok. ini apa Ya, ini? Ini di, apa? ya di belakang itu SI, SJ, SI. SI ya SI, Baru kemudian ini GB ya dok.
Nah, itu. Jadi urut-urutannya gitu loh. Ya, kita sudah LI, belajar LI, urutan SJ, perjalanan meridian. Jadi, SI, SB. Oke. yin tangannya adalah LI. Yang tangannya urutannya adalah apa? LI, U, SJ, terus SI. Dan D. Baru kemudian yang kaki, yang kaki adalah B. GB. B. Itu urutannya ya. Nah, jadi kita yang sudah terpikir bahwa kalau ada nyeri bahu kiri, maka kita harus nanti kita ganti meridian, 5 meridian itu. Meridian di tangan yaitu LU, meridian yang tangan yaitu LI, SJ, SI. Meridian yang kaki yaitu B. GG. Itu sudah dipikir di sini nih, masuk di sini. Maka arah anamnesenya adalah apa? Mencari nyeri di 5 meridian tersebut, menggali nyeri di 5 meridian tersebut. Itu kalau kita belajar fisioterapi, ini aktivitas tangan digilikan adalah aktivitas dari otot mana? Kita sudah belajar nih otot. Daerah kalau deltoid sebelah mana? Depan, lateral, atau jadi kalau kita aktivitas sih berarti ketika kita kontraksi, mengkerut ototnya. Ini ketarik ke atas karena ada otot-otot di sini yang dia kontraksi. Masuk di sini deltoid mana? Deltoid sebelah mana? Depan, Depan. lateral, belakang, dah? Depan. Depan. Berarti kalau dia ada nyeri di LU, berarti kalau dia disuruh angkat gini, dia nyeri. Nyeri dia, disuruh gini. Bisa enggak? Disuruh angkat gini, bisa enggak? Nah, kalau di ini enggak nyeri, enggak ada nyeri, berarti tidak ada masalah di meridian LU. Gitu. Nah, itu anamnesa nanti yang kita perlu kita tanyakan. Itu dalam bentuk anamnesa. Bisa. Nah, dalam bentuk palpasi. Palpasi, ya. Nanti kita raba berarti di meridian RU. Kita ambil titik-titik di meridian RU yang sekitar bahu ini, ya, lengan lengan atas dan bahu. Kita tekan, ada nyeri enggak? Itu palpasi. Ya, kalau nyeri di sini, deltoid, ini tempatnya meridian apa? LI. LI. Kalau LI. deltoid ini mengkeret, apa ya, kontraksi, nanti dia ke lateral. Jadi, wah, ini bonekanya nggak bisa diangkat ke sini, ya, bonekanya ke sini. Uh, up, abduksi, menjauhi dari tubuh. Ini ditarik ke sana. Ya, ya. Itu sakit nggak? LI dan juga masuk SJ. Ini. Nah, terus SJ itu juga masuk SJ dan LI belakang. Jadi dia nggak bisa mengkerut di sini. Jadi bisa seperti kayak nyisir rambut di belakang untuk tangan ditaruh di belakang sini. Sakit nggak nyisir rambut atau garuk-garuk, menggaruk tangan sini, ya, menggaruk di sini bisa enggak? Nah, nyeri berarti ada stagnasi di deltoid bagian belakang. Ini di mana dilalui oleh meridian SJ dan SI.
Ini GB. Ini ini bisa apa apa angkat bahu ini angkat bahu diangkat bahu. Nah, angkat bahu sakit apa enggak? Kalau diangkat bahu ada nyeri berarti kemungkinan ada gangguan pada meridian kemungkinan. Untuk pastinya nanti pada palpasi. Itu anamnese yang bisa ditanyakan. Ya, untuk mengetahui lokasi mana yang sakit. Lalu, ya, kita harus bisa menyingkirkan bahwa dia itu bukan kelainan organ yang menyebabkan nyeri bahu. Apa buktinya? Ya, kita harus bisa menjawab, kenapa kok tidak organ? Kenapa kok meridian? Ya, kalau organ itu yang mungkin adalah organ limpa yang menguasai otot. Tapi kalau organ otot itu yang kena, nyerinya tidak hanya bahu kiri, juga bisa bahu kanan, juga bisa kaki kanan, kaki kiri. Semua otot-ototnya lemes semua atau apa sakit semua. Tidak hanya satu lokasi. Itu kalau organ. Nah, kita bisa menjawab seperti itu. Kalau ditanya, kenapa kok cenderung kok meridian kok bukan organ? Nah, itu jawabannya. Karena gangguan pada organ itu memang organnya organ apa yang bisa mengganggu karena menguasai otot. Beda dengan kalau organ hati menguasai tendon. Tendon ya. Bisa kita menggunakan tendon. Tapi tendon itu gangguan pada tendon itu apa? Liver. Iya, liver, iya. Enggak, kalau tendon itu geraknya kaku gitu ya. Lebih ke arah geraknya kaku, jalannya kaku. Bukan nyeri pada otot-otot, tapi pergerakannya. Kalau gangguan pada tendon. Nah, kalau gangguan pada tendon, ya semua tendon mestinya tidak tidak di tangan saja. Gitu ya, jawab aja ya. Oke, jadi kita harus bisa menjawab sesuai pemikiran kita, ya, yaitu kelainan media, dan harus bisa menyingkirkan bukan kelainan organ. Oke, oke, udah ya. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Kita lanjutkan ke Udah, Bu. pertanyaan Lanjut ke nomor 2, Bu. nomor 2. Nomor 2. Siapa nomor 2 yang sudah hadir di sini? Nomor 2. Bu Rosi nomor 2 ya? Hmm? Bu Dewi ya? Bu Dewi. Dewi. Ya, ya dok. Dewi, dibacakan Bu Dewi. Dibacakan soalnya Bu Dewi. Soalnya dulu, Tadi soalnya dulu. soalnya, soal nomor 2, pada kasus nyeri, pertanyaan apa saja yang perlu diberikan ke pasien? Tujuannya apa? Untuk mengarahkan ke sindrom apa saja? Apa perbedaan nyeri pada meridian dan nyeri pada organ? Beri paparan yang lengkap, anamnesa atau pemeriksaan apa saja yang perlu diberikan. Kalau nyeri mengarah ke kelainan meridian, maka pertanyaan apa yang perlu digali lebih detail. Uraikan pertanyaan dan pemeriksaan untuk meridian tersebut. Juga hal yang sama untuk nyeri pada kelainan organ. Meridian apa saja, organ apa saja. Ya, sekarang jawabannya. Oh ya, untuk yang nomor satu saya minta nanti Bu Yeti, Pak Raindra, dan Bu Boim itu untuk memperbaiki ya, untuk Baik, Dok. ibarat post test ya, ibarat post test itu perbaiki. Kalau post testnya nanti grup ya, grup 3 orang itu perbaiki ya jawabannya.
Dikirim lagi ke Bu Wardah ya dok. Ya, Ya dok, makasih banyak dok. oke. Lanjut nomor 2. Ya, Bu Dewi. No- Nomor 2, tujuan terapinya untuk melancarkan meridian dan mengusir patogen, menghilangkan sumbatan dingin lembab Loh, di loh, loh. bahu. Bentar, bentar. Pertanyaannya, eh, jawabannya, share jawabannya. Oke, enggak jelas saya. Sorry ya dok, tulisan saya. Kan aja. Mbak Maksudnya Dewi diketik ya. lagi di luar negeri nih, Ya, dok. Mbak Dewi lagi di Cina. saya Oh, di jawabannya mana? pakai lagi di Cina dok. Saya jawabannya pakai tulisan Oh, tangan, agak susah dibaca ya dok. oh, oke, oke. Ya, Saya baca dari sini aja ya dok. ya. Saya langsung ke ke poin tujuan terapi, eh, melancarkan meridian dan mengusir patogen. Sebentar, eh, menghil- sebentar. Saya stop kalau gitu. Pertanyaan saya, apakah tujuan terapi? ya, Belum. tujuan terapi. Ah, Eh, pertanyaan saya apa tujuan terapi? Coba itu, coba kembalikan lagi. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan apa saja yang diberikan kepada pasien? Tujuan oh, apa? pertanyaannya dok. Pertanyaan, untuk nyerinya ini. Tujuannya itu apa? Tujuan mengarah ke arah sindrom apa? Untuk Gitu loh. Nyeri memastikan itu. Mhm. eh, untuk memastikan Tujuannya apakah nyeri. menanyakan nyeri itu mengarah ke arah sindrom apa? Gitu. Itu maksudnya, bukan untuk terapinya. Oh, oke oke. Untuk memastikan apakah nyeri hanya disebabkan oleh sumbatan lokal ataukah ada keterlibatan organ dalam, seperti mendasari kondisi eh, yang ada pada yang terdapat pada mempengaruhi meridian. Jadi kalau Bu Dewi ini hmm, mengarah ke arah meridian apa organ? Nyerinya itu Meridian dok. meridian. Lah, kalau meridian, sindromnya gangguan pada meridian itu apa yang ada? Eh, Secara sindromnya sindromnya ya dok. mm, nama sindromnya apa? Sindrom dingin dan Sindrom lembab dok. pada meridian apa? Sindrom dingin dan lembab Ada sindrom dingin dan lembab pada meridian? pada meridian, deviasi limpa I dan lembab dahak. Eh, kok nyebut-nyebut limpa? Eh, Meridian limpa maksudnya. sorry. Meridian tadi kan sudah. Bu Dewi kan ada berapa meridian? 5 meridian yang bisa terganggu. Oh iya, sebentar lagi kan sudah ada. Kita break dulu ya. Nanti kalau sudah ada ya. Ya. Kalau Istirahat dulu anu, ya dok. Iya, kalau nanti sindrom sekarang belum ada, sekarang belum ada. Ya, kita kita sepakati. Kalau ada kita Stagnasi istirahat. ya, dok ya. Kenapa? kalau Stagnasi. Ramadan. Stagnasi. sindrom Stagnasi P apa? gimana Bu? Hmm? Sindrom P. Kalau di meridian, kalau P itu Ya. gabungan meridian dan organ. Oh, Ini tadi kan kita apa, Bu Dewi gabungan ya kalau setuju P. iklan meridian. Maka sindromnya itu apa? Sindrom pada meridian itu apa? Tadi Bu Ada mengatakan sindrom stagnasi. Stagnasi itu kondisi ekses atau defisien? Ekses. S. Akses dok. Ekses dok. Akses. Mungkin nggak sindrom defisiensi pada meridian? Ada enggak sindrom defisiensi pada meridian? Pertanyaan saya, ada apa tidak? Kita sudah punya ilmunya loh ya. Ada enggak?
Sindrom pada meridian yang defisiensi, yang defisien, ada enggak? Ada dok. Siapa yang jawab ada? Apa contohnya? Sindrom defisiensi dari meridian. Itu yang sederhana. Kalau duduk bersila lama, dampaknya apa? Langsung bisa jalan nggak? Duduk bersila lama, berjam-jam, kemudian bisa nggak Jalan. langsung berdiri jalan? Nggak Bisa. bisa. Nggak bisa Kenapa? dok. Kenapa? Ada kayak stagnasi ya, Mbak? Ada Iya stagnasi. Itu stagnasi sama, tapi kondisi defisien. oh, Karena tidak ada aliran kan duduk bersila lama, aliran J-nya itu jadi mandek. Iya kan? Yang terjadi apa? Yang terasa apa? Terasa apa? kesemutan. Kesemutan. Nah, kesemutan. Kemutan. Kesemutan itu karena dia kondisi ekses atau kondisi defisien. Duduk bersila lama itu. Defisien ya berarti dok ya. Defisien ya, Dok. Defisien. Itu Defisien. contoh yang sederhana. Ada stagnasi karena defisien. Ya, dampaknya apa kesemutan? Itu nggak bisa langsung berjalan itu. Biasanya diunjak-unjak ya, artinya ditonifikasi. Kondisi defisien ditonifikasi. Jadi, hanya dunyak gini sampai kemudian apa kesemutannya hilang, baru bisa berjalan. Ya, setuju Berarti nggak? ada defisien ya Bu ya dok? Oh, Berarti ada stagnasi defisien ya yang sindromnya. ada. Jadi Berarti pada Sindromnya meridian itu ada stagnasi karena defisiensi, stagnasi yang ekses ada. Ya, stagnasi. ekses itu ya nyeri tadi, nyeri bahu, stagnasi. oh, bisa ekses. Jadi arah pertanyaannya itu, ini sudah ada ya. Kita stop dulu ya. Kita Ya, sepakat kita mulai lanjut sampai mulai jam berapa? setengah Jam satu ada. 12? Hah? Dok, Setengah satu. dok, mau nanya Cukup? dok, Oh ya? dok mau nanya. Jadi yang ke meridian, jadi kan ditanya di kasus nomor 2-nya itu kan tentang ada apakah Bentar. sindromnya kan Stop dok? dulu. Sindromnya Stop dulu sebentar. Stop dulu. Kita sepakati. Nanti kita mulai jam berapa? jam 12 lewat apa tadi jadwalnya? Ini kan 12? nanti lama ya dok ya. Jam setengah satu gitu gimana? Dari Setengah istirahatnya. satu. Setengah Cukup satu untuk mulai. ya, setengah satu. Ya, oke. Jadi nomor 2 belum selesai. Kita lanjutkan nanti jam setengah satu gitu ya. Termasuk pertanyaan Bu Rosi. Gitu ya. Siap dok, siap. Ini kan belum ajan dok, lumayan 10 menit 15 menit. Di sini adzan saya. Oh ada ajan, maaf dok, ya Enggak ya, adzan. Ya. silakan. Oke, kita Makasih dok. stop dulu. Ya ya, makasih dok. Kita Dok, lanjutkan. makasih Dok. Setengah satu berarti Nanti ya. sama Gadar berarti dok ya. Ya, ya sama Gadar. Full today. Makasih dok. Mbak Pia bisa diakhiri dulu rekodnya. Makasih Mbak Bia. Ya, sekilas.